Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdia Roitona Nasution, kelas 4D, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang sedekah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih di madrasah. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Judul yang akan saya presentasikan atau yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang sedekah. Sebelum kita masuk dan mengetahui apa itu sedekah, saya akan menjabarkan poin-poin dalam sedekah. Yang pertama, pengertian sedekah. Yang kedua, hukum sedekah. Yang ketiga, syarat dan rukun sedekah. Yang keempat, manfaat sedekah. Baik, langsung saja kita kepada poin yang pertama, yaitu pengertian sedekah. Baik, yang pertama, pengertian sedekah. Menurut bahasa, sedekah berasal dari kata sodako yasdiku sidekon, yang artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, di mana semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masuk kepada poin yang kedua tentang hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Namun sunnah bisa jatuh kepada wajib apabila seperti pada contoh kasus di bawah ini. Contohnya, ada seseorang yang miskin, dia kelaparan. Jika tidak diberi makan, maka dia akan sakit parah ataupun nyawanya bisa terancam. Sementara waktu itu kita memiliki makanan yang berlebihan, maka alangkah baiknya kita memberikan orang tersebut makan. Maka sedekah tersebut bisa jatuh kepada wajib, karena kita sudah menolong orang yang sedang atau bisa disebut dengan sakaratul maut. Baik, poin yang ketiga yaitu syarat dan rukun sedekah. Yang pertama, rukun sedekah. Rukun sedekah terdiri dari 4. Yang pertama, pemberi sedekah, yaitu muslim, balik, berakal. Yang kedua, penerima sedekah, yaitu bisa disebut juga dengan orang yang berhak menerima sedekah tersebut. Yang ketiga, harta yang sedekahkan, yaitu halal dan milik sendiri. Tidak boleh disedekahkan yang milik orang lain yang bukan hak kita. Yang keempat, penyerahan atau bisa disebut dengan ucapan atau perbuatan. Kemudian syarat sedekah. Syarat sedekah juga terdiri dari 4 poin. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta milik sendiri. Yang ketiga, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, tidak menyusahkan diri sendiri. Selanjutnya, macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, sedekah harta, dapat berupa memberikan uang, makanan, pakaian, ataupun barang lainnya. Kemudian yang kedua, sedekah non materi, seperti senyum adalah sedekah. Kemudian menyingkirkan duri dari jalan. Yang kemudian selanjutnya, menolong orang lain. Menolong orang lain di sini ketika orang tersebut membutuhkan bantuan kita, maka kita menolongnya dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, mengajarkan ilmu. Apabila kita tahu suatu ilmu tersebut, maka kita harus mengajarkannya kepada orang lain, karena sesungguhnya itu adalah pekerjaan yang mulia. Baik, selanjutnya adab dalam bersedekah. Adab dalam bersedekah ini ada 4 bagian. Yang pertama,
Ikhlas karena Allah. Jika kita sudah bersedekah, maka kita harus ikhlas karena Allah. Kita niatkan kita bersedekah karena Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak mengungkit-ungkit sedekah. Jika kita sudah bersedekah kepada siapapun atau orang lain, maka kita tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita berikan kepada orang tersebut. Yang ketiga, memberi yang terbaik, bukan yang buruk. Maka kita harus memberi yang terbaik. Jangan kasih yang buruk, jangan kasih yang makanan. Contohnya kayak dia bersedekah makanan, kemudian dia ngasih bersedekah makanan yang basi gitu, itu tidak boleh. Kemudian mendahulukan keluarga yang membutuhkan. Jika ada keluarga kita yang kekurangan, maka kita lebih mendahulukan kepada keluarga kita daripada orang lain. Tapi kalau memang bisa adil, maka sama-sama dikasih dan sama-sama disedekahi. Baik, selanjutnya waktu-waktu terbaik bersedekah, seperti saat lapang maupun sempit, hari Jumat, bulan Ramadan, setelah sholat subuh, saat terjadi musibah ataupun bencana. Ketika di saat terjadi musibah ataupun bencana tersebut, kita bisa bersedekah seperti menyumbangkan baju yang sudah tidak dipakai lagi, ataupun seperti beras, uang, ataupun bahan pokok lainnya. Baik, selanjutnya bahaya tidak mau bersedekah, seperti hati menjadi keras dan pelit. Kemudian mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita sombong. Kemudian terhalang rezeki dan keberkahan. Menyesal saat ajal datang. Poin yang terakhir yaitu manfaat sedekah. Sedekah memiliki banyak manfaat, antara lain mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, mendatangkan rezeki, menenangkan hati, menumbuhkan rasa syukur dan empati, serta mempererat solidaritas sosial. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.